Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 4, materi tentang suhu dan pemuaian. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang kalor. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kalor. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perubahan wujud zat pada benda. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan kalor lebur dan kalor uap. Pembahasan yang pertama adalah pengertian kalor. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kalor? Ya, kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Tapi, sebelum memahami kalor, kita harus mengetahui apa itu energi panas. Jadi, energi panas adalah energi total partikel-partikel penyusun zat. Pada suhu yang sama, zat yang masanya lebih besar mempunyai energi panas yang lebih besar pula. Misalnya, besi yang lebih besar memiliki massa yang lebih besar. Besi yang memiliki energi panas yang lebih besar, meskipun suhunya sama dengan suhu yang dimiliki besi yang lebih kecil. Kalor diukur dalam satuan kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Satuan kalor dalam satuan internasional adalah joule. Joule berasal dari percobaan James Prescott Joule, bahwa 1 kalori sebanding dengan 4,186 yang dibulatkan menjadi 4,2 joule. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Sehingga 1 joule itu sebanding dengan 4,2 kalori, ataupun 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kita lanjutkan, kalor dapat mengubah suhu benda. Apa yang terjadi jika kita menaruh sepanci air di atas kompor yang menyala? Suhu pasti meningkat ya, jadi airnya mendidih. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin disebut dengan kalor jenis. Secara umum, satuan untuk kalor jenis adalah joule per kilogram per Kelvin, atau dalam joule per kilogram per Celcius derajat. Hal ini dikarenakan bahwa perubahan suhu 1 Kelvin sama dengan 1 Celcius derajat. Sehingga kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat bermassa 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Artinya, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius adalah 4200 joule. Kalor jenis suatu zat dapat diukur dengan alat yang namanya kalorimeter. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda bergantung pada 1. Massa benda, 2. Jenis benda atau kalor jenis benda, 3. Perubahan suhu. Oleh karena itu, hubungan banyaknya kalor, massa zat, kalor jenis zat, dan perubahan suhu zat dapat dinyatakan dalam persamaan
Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. C yang dipakai adalah C kecil, yaitu kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, di mana delta T sama dengan T2 dikurang T1. T2 adalah suhu akhir dan T1 adalah suhu awal. Contoh soal, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat cair yang mempunyai kalor jenis 300 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius adalah. Maka yang diketahui dari soal adalah M sama dengan atau massa sama dengan 1 kg, kalor jenis airnya 300 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T atau perubahan suhu sama dengan T2 dikurang T1, yang mana T2 nya 30 derajat Celcius dan T1 nya 20 derajat Celcius. Maka 30 dikurang 20 sama dengan 10 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor yang diperlukan, berarti kalor yang diperlukan adalah Q. Untuk penyelesaian soal ini, kita menggunakan rumus kalor, yang mana Q sama dengan M dikali C dikali delta T, sama dengan 1 dikali 300 dikali 10, maka hasilnya 3000 Joule. Selanjutnya, kalor dapat mengubah wujud zat. Perhatikan gambar berikut ini. Es yang lama-kelamaan akan mencair dan akhirnya menjadi air semua. Karena es menerima kalor yang menyebabkan suhu es naik sehingga es mencair. Jadi, selain menaikkan suhu, kalor juga dapat mengubah wujud zat. Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Berikut ini skema perubahan wujud zat pada benda. 1. Mencair atau melebur. Perubahan benda padat menjadi benda cair. 2. Membeku. Perubahan benda cair menjadi benda padat. 3. Menguap. Benda cair menjadi benda gas. 4. Mengembun. Benda gas menjadi benda cair. 5. Menyublim. Benda padat menjadi benda gas. 6. Mengkristal. Benda gas menjadi benda padat. Kemudian, titik lebur dan kalor lebur. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat akan melebur sebanding dengan massa zat dan kalor lebur zat. Jadi, kalor lebur adalah banyaknya kalor yang digunakan oleh setiap 1 kg zat untuk melebur pada titik leburnya. Sedangkan kalor yang digunakan untuk membeku sebanding dengan massa zat dan kalor bekunya. Maka kalor beku adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk membeku pada titik bekunya. Kalor lebur bernilai sama dengan nilai kalor beku. Besarnya titik lebur atau titik beku dan kalor lebur atau kalor beku pada beberapa zat dapat diamati pada tabel di bawah ini. Ada alkohol, rasa, air, timbal, aluminium, tembaga, dan platina. Memiliki titik lebur dan kalor lebur yang berbeda-beda. Kemudian, hubungan antara banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan, massa zat, dan kalor lebur digunakan atau yang dilepaskan, maka akan terbentuk dalam persamaan. Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya Joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. Dan L adalah kalor lebur, satuannya Joule per kilogram. Selanjutnya, titik didih dan kalor uap. Mendidih adalah peristiwa penguapan zat cair yang terjadi di seluruh bagian zat cair tersebut.
Peristiwa ini dapat dilihat dengan munculnya gelembung-gelembung yang berisi uap air dan bergerak dari bawah ke atas dalam zat cair. Zat cair yang mendidih jika dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap. Banyaknya energi kalor yang diperlukan untuk menguap bergantung kepada massa zat dan kalor uap. Jadi, kalor uap adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk menguap pada titik didihnya. Hubungan antara banyaknya energi kalor yang diperlukan untuk menguap pada titik didihnya, massa zat yang akan menguap, dan kalor uap dapat dituliskan dalam persamaan Q sama dengan M dikali U. Keterangannya, Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya joule. M sama dengan massa zat, satuannya kilogram. U sama dengan kalor uap, satuannya joule per kilogram. Perhatikan tabel berikut ini, ada nama zatnya alkohol, air, raksa, tembaga, timah hitam, perak, emas, dan besi. Masing-masing memiliki nilai titik didih dan kalor uap yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, silahkan amati tabel berikut tersebut. Selanjutnya, apabila kita perhatikan antara proses melebur, membeku, menguap, dan mengembun, memiliki suhu yang tidak mengalami perubahan meskipun terus diberi kalor. Kalor yang diberikan oleh api tidak menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk mengubah wujud zat. Pengaruh kalor tidak begitu tampak, seolah-olah tersembunyi. Jadi, kalor yang tersembunyi yang digunakan untuk mengubah wujud zat seperti itu disebut dengan kalor laten. Kita lanjutkan contoh soal. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan 5 kg air pada titik didihnya? Jika kalor uap air 2.260.000 Joule per kilogram. Pertama, kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal. Maka yang diketahui adalah M atau massa sama dengan 5 kg, U atau uap airnya 2.260.000 Joule per kilogram. Sedangkan yang ditanya adalah Q ataupun kalor yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali U, di mana Q adalah kalor yang dibutuhkan, M adalah massa, dan U adalah uap airnya. Maka 5 dikali 2.260.000 karena nilai M-nya 5 kg sedangkan uap airnya 2.260.000 sama dengan dikali hasilnya 1.130.000 Joule. Kita ubah ke kilojoule maka dibagi dengan 1000, hasilnya 1.130 kilojoule. Contoh soal berikutnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk melebur 5 kg aluminium jika kalor lebur aluminium 403.000 Joule per kilogram? Maka yang diketahui dari soal adalah M atau massanya 5 kg, L atau kalor leburnya 403.000 Joule per kilogram. Sedangkan yang ditanya dari soal adalah Q, yaitu kalor yang diperlukan untuk melebur. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L, di mana tadi nilai M-nya 5, nilai L-nya 403.000, maka kita kalikan 5 dikali 403.000, hasilnya 215.000 Joule. Nah anak-anak, itulah penjelasan materi tentang kalor, yang mana kalor dapat mengubah suhu benda, dapat mengubah wujud zat, dapat menentukan kalor lebur dan kalor uap. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.